Mari bikin risol ayam ala dapur Kaila. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya dengan dapur Kaila. Di kesempatan kali ini seperti biasa dapur Kaila akan berbagi resep ide-ide masakan menu rumahan ya teman-teman. Kali ini tuh aku akan berbagi resep risol isi ayam ala dapur Kaila. Ini tuh risolnya tuh enak banget. Untuk tahu bahan dan cara buatnya, ayo teman-teman ikutin video saya selanjutnya ya. Untuk langkah yang pertama ya teman-teman, yang mau saya bikin terlebih dahulu itu isiannya. Untuk isian risolnya di sini terdiri dari ayam filet. Untuk ayam filetnya ini tadi sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu dan ini ayamnya juga sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian untuk sayurannya ini saya gunakan kentang ya teman-teman. Untuk kentangnya ini tadi juga sudah saya potong kecil-kecil. Lalu nanti saya juga akan tambahkan ada wortel. Untuk wortelnya ini tadi juga sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian nanti saya juga akan tambahkan ada irisan daun seledri, ini saya memakai secukupnya. Lalu nanti saya juga akan tambahkan ada susu bubuk, ini kira-kira 5 sendok makan ya teman-teman. Terus untuk pengentalnya di sini saya menggunakan tepung terigu dan ini nanti tepung terigunya nanti akan saya cairkan menggunakan air secukupnya. Sedangkan untuk bumbu-bumbunya di sini ada bawang putih yang sudah saya haluskan dan juga ada bawang bombay yang sudah saya potong kecil-kecil. Untuk seasoningnya di sini ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, lada bubuk dan juga ada bubuk pala. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan minyak goreng buat menumis bumbu-bumbunya nanti. Setelah semua bahan-bahannya sudah siap, lanjut ini saya akan panaskan minyak goreng secukupnya. Ini kita kira-kira saja. Dan ini minyaknya sudah panas, lanjut saya akan menumis ada bawang putih dan juga ada bawang bombay ya teman-teman. Ini kita tumis sampai benar-benar matang dan harum. Kalau bawang bombay dan juga bawang putihnya ini sudah mulai matang dan harum seperti ini, selanjutnya ini saya akan masukkan terlebih dahulu ada wortel yang sudah saya potong kecil-kecil. Ini saya potong kotak-kotak kecil-kecil ya teman-teman. Setelah itu di sini saya juga akan tambahkan ada kentang. Untuk kentangnya ini juga sudah saya potong kecil-kecil dan ini kalau nggak salah kira-kira saya memakai kentang dan juga wortelnya itu sekitar 1 kilo untuk 2 macam. Setelah itu di sini saya tambahkan ada ayam filet yang sudah saya rebus dan ini juga sudah saya potong kecil-kecil. Lalu di sini saya aduk rata supaya semua bahannya ini tercampur rata ya teman-teman. Dan di sini saya juga akan tambahkan ada seasoningnya, ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, lada bubuk, terus juga ada bubuk pala. Lalu di sini saya juga akan tambahkan ada air ya. Untuk airnya ini kita kira-kira saja tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Ini kita kira-kira saja nih. Seperti ini lalu kita masak sampai sayurannya ini empuk dan juga ayamnya itu tambah matang ya teman-teman. Sambil nunggu kentang, wortel dan juga ayamnya ini benar-benar matang, di sini saya akan siapkan tepung terigu yang akan saya encerkan menggunakan air ya. Ini untuk airnya ini kita kira-kira saja. Lalu ini kita aduk rata sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah wortel, kentang, ayamnya ini sudah benar-benar matang seperti ini dan ini airnya pun juga sudah mulai menyusut. Selanjutnya di sini saya tambahkan ada susu bubuk. Untuk pemakaian susu bubuknya ini bisa diganti menggunakan susu kental manis atau sesuai dengan selera masing-masing. Lalu ini saya aduk rata sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Ini seperti ini. Pokoknya ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur. Lalu setelah semua bahannya ini tercampur, di sini yang terakhir saya akan tambahkan lagi ada tepung terigu. Untuk tepung terigu yang sudah saya cairkan tadi, ini lalu kita aduk rata seperti ini, kita aduk-aduk sampai benar-benar matang dan juga tepungnya tidak bau langu. Kalau isiannya ini sudah matang dan tidak bau tepung lagi, sebelum kita matikan kompornya, terlebih dahulu di sini saya tambahkan ada irisan daun seledri. Lalu ini saya aduk rata dan jangan lupa kita tes rasanya terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita matikan kompornya. Dan ini isiannya sudah matang ya teman-teman. Lanjut ini kita sisihkan terlebih dahulu, baru selanjutnya nanti saya akan bikin kulitnya.
Setelah selesai bikin isian risolnya, lanjut di sini saya mau bikin kulit risolnya ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut, ini ada tepung terigu 1 kilo, ada telur 10 butir yang sudah saya pecahkan. Lalu nanti saya tambahkan ada garam, kaldu bubuk, terus ada lada bubuk, terus ada bawang putih yang sudah saya haluskan, mentega yang sudah saya cairkan, dan juga ada air. Untuk airnya nanti saya memakai secukupnya ya teman-teman. Untuk langkah berikutnya di sini saya siapkan baskom berukuran besar, kemudian saya masukkan terlebih dahulu ini ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini saya menggunakan sebanyak 1 kilogram. Lalu di sini saya tambahkan ada 10 butir telur. Kemudian di sini saya juga akan tambahkan ada bumbu-bumbunya, ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga ada bawang putih yang sudah saya haluskan. Dan tidak lupa di sini saya tambahkan air. Untuk airnya ini bertahap ya, sedikit demi sedikit. Karena ini saya bikin kulit risolnya lumayan banyak, jadi ini saya mengaduknya tuh menggunakan mixer ya teman-teman, biar cepat selesai. Nih pokoknya ini kita aduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Ini kita aduk. Oh ya, untuk airnya kita masukinya itu secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Sambil kita mixer, jangan lupa kita cek-cek adonannya sesekali ya teman-teman. Kita cek ini kurang apa, dan ini ternyata kurang air. Jadi ini saya tambahkan sedikit air ya. Ini kita kira-kira. Lalu di sini saya tambahkan juga ada mentega yang sudah saya cairkan. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Kalau semuanya sudah tercampur dan tidak ada tepung yang bergerindil, baru ini nanti mixernya kita matikan. Dan ini ya teman-teman, adonan kulit risolnya sudah jadi nih seperti ini. Dan ini nanti tinggal kita masak. Untuk tingkat keencerannya tuh seperti itu ya teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya nih seperti ini, kayak adonan peyek. Untuk tahap berikutnya ya teman-teman, di sini saya sudah siapkan isiannya tadi yang sudah saya bikin, dan ini juga sudah saya siapkan juga ada adonan kulit risolnya. Lalu di sini saya nyalain kompor, kemudian saya panaskan pan atau teflon, dan di sini saya juga sedikit saya lumurin di pannya itu saya kasih margarin ya. Saya kasih margarin sedikit aja karena di adonannya ini tadi kan juga sudah ada margarin, jadi nanti kita tidak banyak memerlukan margarin untuk olesan di teflonnya. Jadi cukup sekali 2 kali aja, jadi udah. Habis itu biasanya tuh langsung nggak usah pakai margarin lagi, nanti udah nggak lengket teman-teman nih. Kita aduk dulu seperti ini, baru ini nanti kalau sudah nih adonannya tuh kita udah mulai siap-siap bikin nih. Pokoknya kalau bikin konten seperti ini agak-agak rempong teman-teman. Agak-agak pusing soalnya tuh banyak plenik-plenikannya nih. Kita mulai cetak nih seperti ini. Kita kira-kira saja ya pakai ukuran sendok sayur atau apa nih, seperti ini. Kita tipiskan, lalu kita eh, kita masak di atas kompor pakai api sedang cenderung kecil. Ini kira-kira ya 1 menitan kali, nggak nyampe kali ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau udah jadi, udah tinggal kita isi. Tapi maaf ya, durasinya ini agak panjang karena kalau bikin kayak gini tuh emang durasinya tuh panjang. Kalau saya putus-putus tuh nanti takutnya teman-teman bingung pas bikinnya apa gimana. Jadi mendingan saya panjangin sekalian, jadi agak-agak lama, maaf sekali. Nih kalau sudah kulitnya sudah mulai mengering pinggirnya, udah seperti ini. Lanjut ini saya pindahkan nih ke atas piring nih teman-teman nih. Ini seperti ini. Ini kulitnya tuh bagus banget, lentur, tidak mudah tidak mudah pecah. Nih sambil nunggu itu setengah adem, ini sambil saya cetak kembali ini adonannya. Pokoknya bikin risol ini tuh emang harus sabar teman-teman. Jadi itu karena nggak gampang gitu. Setelah kulit risolnya ini sudah matang, sudah jadi, lanjut ini saya isi ya teman-teman. Untuk isiannya ini dikira-kira saja sesuai dengan selera. Lalu ini saya lipat sisi kanan sisi kiri, lanjut ini saya gulung seperti ini. Dan ini hasilnya, lakukan sampai semua adonannya selesai ya teman-teman, seperti itu.
Dan ini kulit risol yang sudah diisi sebagian dan sebagian ini masih ada sisa kulit risol ya teman-teman. Ini bisa dipakai buat bikin risol mayo besok. Selanjutnya ini nanti akan saya lumurin menggunakan tepung terigu dan juga tepung panir ya teman-teman. Untuk tahap berikutnya di sini saya siapkan tepung terigu, ini saya memakai secukupnya aja. Untuk bumbunya ini saya tambahkan cuman sedikit garam aja ya teman-teman. Saya tidak nambahkan bumbu-bumbu yang lainnya, cukup garam saja. Lalu di sini saya tambahkan juga ada air, untuk airnya ini kita kira-kira. Lalu setelah itu ini tepungnya dan airnya ini kita aduk rata sampai tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Pokoknya adonannya tuh tingkat keencerannya tuh seperti itu. Lalu ini kita sisihkan dan di sini saya juga sudah siapkan tepung roti atau tepung panir. Untuk langkah berikutnya kita masukkan adonan risol ya teman-teman tadi ini ke tepung basah, tepung terigu yang sudah kita cairkan, kemudian kita gulingkan ke tepung roti atau tepung panir. Kita lumurin seperti ini sampai benar-benar rata. Dan ini hasilnya, lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Ini risol yang sudah dilumurin tepung panir ya teman-teman, hasilnya tuh sebanyak ini. Lanjut ini kita masukkan ke dalam freezer, baru selanjutnya kita goreng. Oh ya teman-teman, di sini saya mau coba goreng risolnya ya. Di sini saya panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya sudah panas, di sini lanjut saya goreng risolnya. Ini kita coba goreng ya beberapa aja, nanti sisanya saya masukin ke dalam freezer untuk stok beberapa hari. Sesekali kita balik risolnya ini ya supaya tidak gosong, biar matangnya juga bisa merata ya teman-teman. Dan akhirnya ini risolnya sudah matang teman-teman. Nih seperti ini penampakannya, ini tuh enak banget. Pokoknya teman-teman wajib coba resepnya ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga resep-resep masakan rumahan ala dapur Kayla bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.